apa kabar? Saya Dwi Lestari dari BKI 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang teori karir Anna Roy. Saya harap materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Sudah 1 tahun lebih, kita semua berada di masa sulit ini. Keadaan yang begitu memprihatinkan, serta semakin meningkatnya korban kasus COVID-19. Keadaan yang memaksa kita untuk berdamai dengan hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Semoga sesulit dan seberat apapun cobaan yang kita hadapi, kita mampu bertahan. Karena kita tidak sendiri, dan karena seberat apapun kesulitan, pasti ada jalan. Sebelum kita membahas ke materi yang lebih inti, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya karir itu. Karir sendiri adalah sebuah rangkaian, perkembangan, dan atau kemajuan yang dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, jabatan, pekerjaan, serta sesuatu yang berkaitan dengan dunia profesional yang digelutinya. Kita ketahui bahwa Anna Roy merupakan guru besar di University of Arizona, Amerika Serikat. Ia mengemukakan bahwa pola perkembangan arah pilihan karir sangat ditentukan oleh kesan pertama, yaitu pada masa bayi dan masa awal kanak-kanak, berupa kesan atas perasaan puas dan tidak puas. Selanjutnya akan terus berkembang menjadi suatu kekuatan yang berupa energi psikis. Ia memandang bahwa keputusan dan pilihan jabatan yang diambil orang pada usia dewasa dipengaruhi oleh pola asuh anak dalam lingkungan keluarga, atau dengan kata lain pengalaman masa kecil. Pilihan karir yang dikemukakan oleh Anna Roy, dia menggolongkan seluruh jabatan atas 2 kategori, yaitu pertama, jabatan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain atau person oriented. Dan yang kedua yaitu berorientasi pada benda-benda atau non-person oriented. Salah satu contoh fenomena teori Anna Roy yang terlihat pada masyarakat umumnya yaitu orang tua yang mendidik anaknya terlalu keras dan mengekang setiap keinginan anaknya, maka anaknya nanti akan memilih karir yang cenderung pekerjaan sosial yang sedikit berkontak langsung dengan orang lain. Dalam teori pilihan karir, Anna Roy juga menyebutkan bahwa teori pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan memandang pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen yang mendasar dalam hidup, yaitu 1. Keturunan, yang kedua pengalaman masa kecil, yang ketiga kebutuhan-kebutuhan hidup. Yang dimaksud dari keturunan ini adalah apabila orang tua bekerja sebagai seorang pedagang, kemungkinan besar sang anak akan mengikuti jejak orang tuanya sebagai seorang pedagang. Komponen pengalaman masa kecil seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya. Anak yang dikekang oleh orang tuanya cenderung akan memilih pekerjaan yang sedikit berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, dalam komponen kebutuhan hidup, berarti seseorang memilih karirnya berdasarkan kebutuhan yang sedang dihadapi. Menurut Anna Roy, kekuatan energi psikis mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pilihan karir. Ada 3 hipotesa yang dikemukakan oleh Anna Roy, yaitu berkenaan dengan bakat alami seseorang, kemampuan individu dalam mengamati dan berkembang, serta pilihan karir seseorang ditentukan oleh kesan pertama terhadap perasaan puas. Dari hipotesa tersebut dapat dinyatakan dalam 5 preposisi. Yang pertama, pembawaan genetik. Pengaruh yang terjadi pada setiap orang berbeda-beda, semisal kemampuan intelektual dan emosi seseorang. Yang kedua, pengalaman dan latar belakang budaya individu juga berpengaruh terhadap pilihan karir. Yang ketiga, minat, sikap, dan kepribadian yang berkembang. Apabila seseorang mengetahui apa keinginan, memahami kepribadian, serta mampu belajar dari kehidupan, maka bisa jadi
muncul pilihan karir yang berbeda dari latar belakang lingkungan. Yang keempat, tenaga psikis, yaitu mengenai kemampuan psikis seseorang dalam beradaptasi dengan karir yang dipilihnya. Kelima, kepuasan. Kepuasan dalam kebutuhan. Ketika seseorang merasa puas akan sesuatu, maka ia akan terus mengejar karir yang membawanya dapat memenuhi kebutuhannya. Deskripsi pekerjaan menurut Anna Roy dibagi menjadi 8, yaitu 1. Pelayanan. Pekerjaan ini berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada orang lain. Contoh, pekerjaan yang termasuk adalah psikologi klinis, konselor, pekerja sosial, perawat, pembantu, dan pelayan. Yang kedua, yaitu kontak bisnis. Pekerjaan dalam kelompok ini adalah mereka yang dapat meyakinkan orang lain serta dapat menjual produk, misalnya sales, humas. Yang ketiga yaitu organisasi. Orang dalam kelompok ini adalah manajemen. Di antaranya adalah orang yang bekerja dalam pemerintahan dan dapat melakukan manajemen di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu teknologi, yang termasuk adalah orang yang memproduksi, merawat, dan menemukan suatu hal baru. Contohnya, insinyur, pilot, montir, operator alat berat, dan lain-lain. Yang kelima adalah lapangan, yang termasuk di dalamnya adalah orang yang mengurusi tentang kekayaan alam, baik itu mengembangkan atau memproduksi. Misalnya, manajemen pertanian, pegawai perikanan, buruh tambang, dan penebang pohon. Yang keenam yaitu sains, yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang terkait dalam pengembangan dan penggunaan ilmu sains. Misalnya, ahli farmasi, profesor, teknisi medis, dan laborat. Yang ketujuh yaitu budaya umum. Pada kelompok ini cenderung memiliki ketertarikan dengan aktivitas kemanusiaan serta budaya. Contohnya yaitu editor, guru, serta penyiar radio. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu seni dan hiburan, yaitu merupakan mereka yang membuat dan menampilkan seni kepada masyarakat luas. Misalnya, desain interior, pesepak bola, dan penata rias. 고마워